Hai, kembali lagi bersama aku Surya. Ya, kali ini kita kembali di Mikir Saham. Nah, untuk episode kali ini aku akan menjelaskan terkait strategi value investing. Masih relevan emang zaman sekarang, bukannya sekarang itu kita harus ngeflow, ngeflow gitu. Oke, aku akan jelaskan di sini secara detail. Aku share materiku terlebih dulu ya. Oke, sekedap. Ya, peluang dan resiko menjadi value investing di era sekarang, emangnya masih relevan ya, Kak? Sebenarnya gini, bicara strategi itu, kita nggak pernah bicara relevan dengan waktu, tapi sesuai kebutuhan. Misalnya kamu punya waktu buat mantau flow, mantau harga, punya waktu mantau teknikalnya dalam periode-periode golden hour, misalnya di awal, perdagangan atau di akhir perdagangan. Kau bisa sesuaikan mau itu scalping, day trade bisa gitu. Tapi kalau kamu nggak punya waktu buat mantau harga, nekat trading yang ada itu kadang-kadang udah beli harga bagus sebenarnya dan dia udah naik sebenarnya di intraday. Cuman kita nggak mantau. Akhirnya pas di close tutup. Nah, turun. Akhirnya apa? Nggak cuan juga gitu. Karena itu nggak match dengan karakter kita, kebutuhan kita dan kemampuan kita seperti itu. Nah, value investing ini cocok buat kamu yang sibuk banget kerja, rapat mulu di, office hour ya, yang nggak bisa mantau harga gitu, nggak bisa action juga, walaupun udah diatur nih, bisa diatur otomatis sih gitu, cuman kan jadinya, ya nggak optimal juga sebenarnya gitu kan. Jadi pilihannya bisa ke value investing, dividend investing, dan kamu yang butuh waktu bertahap ya bisa value investing buat masuknya ya. Jadi nggak langsung sekali tembak, pelan-pelan aja dari gaji deh untuk ngumpulin modal sehingga nanti cuannya berasa gitu. Nah, itu dengan strategi investing jangka menengah biasanya kalau di kami. Nah, jadi sebenarnya value investing tuh masih worth it nggak sih gitu kan. Nah, value investing ini kan kita sering kenal beli tuh saham yang lagi murah, tapi bagus. Kalau kata brandingannya Lo Keng Hong beli eh Mercy harga bajai seperti itu kan. Nah, yang kita pusing nyari Mercy-nya yang harga bajai itu gimana gitu. Nah, kita akan jelaskan semua di sini. Sebenarnya, value investor tuh bukan cuman beli, oh cari yang PI-nya di bawah 10 atau PBV di bawah 1. Nah ini yang saya sering dengar, itu bukan value investing banget gitu. Kamu nggak cuman berdasarkan PI dan PBV aja, tapi kamu akan memahami secara keseluruhan, kenapa saya harus berinvestasi di saham ini dan kenapa saham ini kita anggap murah. Terlepas dari PI atau PBV-nya di bawah 10 atau di atas 10 atau PBV-nya di bawah 1 atau di atas 1, kita harus pahami dulu gitu. Jadi saham yang PI dan PBV-nya tuh rendah dengan asumsi matriks di bawah 10 atau di bawah 1 eee, itu menurut saya udah nggak relevan. Kenapa? Perkembangan bisnis dan ekonomi dinamikanya udah sangat cepat. Likuiditas di market juga terus bertambah sehingga, matriks-matriks statis kayak PI di bawah 10, PBV di bawah 1 mungkin kurang relevan, tapi masih bisa dijadikan ya, sampingan lah buat pegangan gitu. Cuman bukan jadi tunggal, wah kalau di bawah 10 pasti murah, cuman kita analisis lagi. Seperti itu. Nah, saham yang murah itu adalah saham yang bergerak di bawah harga pasar. Tapi sebenarnya nih saham bisnisnya masih bertumbuh oke banget, ada momentum lagi gitu kan. Terus masih belum dilirik nih, kita masuk. Nah, itu yang membedakan kita investor dengan trader. Trader tuh butuh kepastian. Jadi kalau trader bisa kalau yang teknikal butuh konfirmasi dulu nih, "Bener nggak nih bakal ada yang beli?" Kalau sepi mah ogah gitu kan, bisa lama entar uang gua. Gua kan pengennya cepet-cepetan keluar masuk, putaran uangnya cepet lah gitu kan. Atau bandarmologi, bener nggak nih, big fund-nya masuk, jangan-jangan cuman broker XL doang yang masuk sama XC gitu kan. Seperti itu. Jadi mereka butuh kepastian. Nah, kalau kita investor, kita memproyeksikan forward looking yang belum pasti untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Cuman ya resikonya tetap ada. Kayak misalkan ternyata nih saham yang bertumbuh bisnisnya gitu, cuman momentumnya nggak ada dan ya yang market maker-nya juga nggak gerakin gitu kan, jadi diem aja di situ gitu. Atau enggak, jumlah lembar sahamnya kebanyakan gitu. Jadi mau gerakin juga susah dan yang owner-nya juga nggak punya duit buat dorong gitu. Nah, jadi dalam, investing itu sebenarnya itu kita juga berharap si saham yang kita beli di harga murah ini digandrungin oleh investor lainnya nantinya di masa depan ketika dia udah mulai terlihat hasilnya. Nah, dari situ harga saham mulai naik karena banyak yang beli gitu. Ibaratnya di situ barulah para trader mulai masuk, karena mulai rame, nah kita tinggal menikmati panennya aja, seperti itu. Oke, jadi kuncinya tuh bukan cuman murah, tapi kuncinya murah, tesis, katalis, dan manajemen resiko, itu penting. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan, seorang value investor gitu?
Kita benar-benar memahami bisnisnya, emang ini lebih rumit banget dibandingkan memahami, teknik technical probability dari harga dan bandarmologi. Karena setiap bisnis tuh beda-beda juga. Makanya kalau di sekuritas tuh analis ada yang per sektor juga kan, yang untuk mendalami satu sektor itu gitu, karena agak sulit untuk memahami seluruh bisnis. Nah, saya pribadi karena saya dari dulunya jurnalis, saya lebih banyak di komoditi, pakan ternak di awal-awal, banking itu lumayan lama, nah 3 itu utamanya. Cuman dari 3 ini berkembang juga akhirnya bisa ke consumer goods, retail, kita pahami juga. Tapi mungkin bisnis-bisnis baru kayak teknologi, ya itu kita perlu mendalami lagi, pelajari lagi, seperti itu. Lalu kita menghitung nilai wajar, sebenarnya nilai wajar ini kita hitungnya nggak harus yang pakai DCF, harus proyeksi 10 tahun, itu menghabiskan waktu. Dan udah banyak kok sekarang tools-tools yang bisa menunjukkan harga DCF termasuk di Mikir Duit. Jadi di Mikir Saham tuh kita juga bisa hitung beberapa saham DCF-nya dengan, skema hitungan kami gitu. Jadi kalau yang join Mikir Saham Pro bisa tuh di-searching di stock finding-nya saham-saham tertentu yang, market cap-nya lumayan gede dan liquid, dia akan kita ada hitung, DCF-nya seperti itu. Nah, lalu bisa juga pakai valuasi PE atau PBV-nya yang udah ada, kita bandingin sektoral itu juga udah cukup sih, nggak harus yang gimana-gimana. Lalu menunggu margin of safety atau kita asumsikan udah murah tapi kita tunggu nih di bawah harga lagi lah. Itu harus sabar nunggunya, nggak bisa buru-buru juga. Jadi nggak nafsuan kita. Kalaupun pengen banget, ngebet banget, dikit dulu masuk titip sendal gitu. Karena di market itu ada resiko volatility. Jadi kita dalam merespon volatility itu masuk bertahap. Jualnya kalau masih mau maruk bertahap juga. Dan yang keempat sabar. Sabar itu penting gitu. Karena ya nggak ada yang pasti di saham. Seperti itu. Ini realita aja kita cerita, saham Lokeng Hong lah yang 3 ini yang sering diomongin, kalau nggak salah dalam beberapa hari terakhir sering diomongin ya, ada BMTR, DILT, dan GJTL. Yang secara valuation murah, cuman, mungkin secara harga dalam beberapa waktu terakhir agak-agak sideways, kecuali GJTL sebenarnya. Kalau GJTL dari average price-nya, Pak Lokeng Hong sih kayaknya dia udah cuan ya, udah floating profit lumayan. Cuman dalam hampir ya beberapa waktu terakhir GJTL juga sideways dan lumayan koreksi lah gitu. Nah, walaupun saya pribadi punya frame yang berbeda terkait 3 saham ini ya, saya nggak terlalu tertarik sama 3 saham ini. Seperti BMTR, bisnis media, I know, as a journalist bagaimana challenge-nya bisnis media itu dan walaupun BMTR murah, gimana ya, gitu, kurang tertarik kayak BMTR, CMA saya sebenarnya kurang tertarik. Karena gini, sebagus-bagusnya bisnis media dia udah ada disrupsi dari digital, dari media sosial, dari, AI, ditambah kalau ekonomi melambat, pendapatan iklannya susah gitu. Mungkin dalam hal, wah kita ada kok kedekatan misalkan sama klien yang pasti bakal ngiklan. Cuman ketika ekonomi melambat, bisnis dia melambat, budget yang pertama dipotong adalah budget pemasaran. Nggak mungkin budget produksi dijaga, yang kita potong adalah pemasaran. Kenapa ya? Daya beli turun, kok ngapain gembar-gembor iklan seperti itu kan. Nanti setelah ekonomi pulih mungkin baru gembar-gembor iklan. Nah, artinya sebenarnya pilihan BMTR nggak juga, asal siap nunggu sampai ekonomi pulih. Nanti akan ada momennya BMTR naik gitu. Seperti itu. Nah, untuk DILT sendiri saya kalau di-compare dengan sekarang semua saham properti murah, saya pribadi nggak ke deal tapi tapi mungkin udah ini punya framework yang berbeda, bukan berarti ini salah, ini benar, ini cuma saya mengungkapkan pendapat aja. Karena secara secara, bisnis deal mungkin lengkap, dia ada kawasan industri ya kalau nggak salah ya, ada residensial gitu kan, lengkap gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi, karena saya melihat produknya langsung tuh biasanya di daerah Serpong itu kan ada SMRA, BSDE gitu ya, atau enggak daerah Jakarta Barat ada CTRA. Ya saya lebih tertarik ke sana gitu biasanya, karena apalagi sekarang semuanya harganya murah properti gitu kan. Tapi emang tantangannya kalau properti itu kan, di suku bunga Bank Indonesia juga lagi naik ya, dan jika The Fed naikin suku bunga di September sampai Desember 2027, mungkin juga jadi ruang kenaikan, suku bunga BI gitu. Walaupun gubernur BI-nya diganti, kalau situasinya harus naikin suku bunga ya harus naikin, nggak bisa kita kontrarian di suku bunga moneter itu gitu. Kalau kita kontrarian, habis rupiah kita naik, inflasi kacau negara gitu. Seperti itu. Dan untuk GJTL sendiri saya pribadi, kurang serk sama bisnisnya. Walaupun mungkin bisnis ban ini, dia yang lumayan paling gede ya se-ASEAN malah katanya ya kalau nggak salah ya. Tapi dengan posisi harga 1.200 saya nggak tertarik. Kalau 600 saya mau, cuman kalau sekarang 1.200 saya nggak mau. Seperti itu. Cuman bisnisnya oke sih sebenarnya. Lebih, udah matang lah perusahaannya ya. Nah, jadi si value investing ini masih relevan nggak sih di 2026? Sebenarnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, strategi itu menyesuaikan dirimu. Jadi jangan sampai kamu melihat orang lain yang
nge-share di media sosial, "Saya cuan dari scalping, akhirnya dari uang 100.000 jadi 20 miliar," kamu tertarik karena, marketing itu gitu. Tapi kamu nggak cocok dengan gaya scalping, ya ngapain gitu, karena ujung-ujungnya kamu cuman ngabisin uang aja, jadi rugi gitu. Probability-nya ada, cuman kecil gitu. Jadi yang kita ambil adalah kita mencari strategi yang buat kita probability kita untuk melakukannya dengan konsisten tuh besar. Karena di market itu kuncinya bukan cuan besar sekali, tapi bisa merasakan cuan dari berbagai momentum yang ada di market. Momentum market itu nggak cuma sekali, nggak cuma saham Konglo tahun kemarin, mungkin di depan nanti ada apa, saham komoditas mungkin ya, di luar CPO, komoditas energi mungkin, atau enggak EBT. Nah, itu bisa jadi momentum gitu. Atau kawasan industri dan data center. Nah, itu jadi momentum juga. Nah, itu yang kita selalu kejar sehingga kita bisa cuan konsisten di setiap momentum booming, bukan cuan sekali terus habis itu amsyong pensiun dini di market gitu kan. Nah, itu yang nggak kita inginkan. Seperti itu. Jadi value investing ini cocok kalau kamu nggak bisa mantau harga setiap hari, terus kamu punya karakter yang nggak kuat nih ngeliat volatilitas harga. Saya jujur, saya pernah coba scalping, saya nggak kuat tapi mantap volatilitas harga. Wah, diliatin itu bid over kan, wah nggak kuat deh. Saya mendingan analisis saham daripada lihat bid over gitu. Ya kalau nggak technical dah teman dah itu yang lihat tim saya lah, tim trading yang lihat. Tapi kalau technical saya masih ngelihat untuk nyari titik beli dan titik jual biasanya. Lalu kamu juga lebih suka mengambil keputusan berbasis bisnis dan valuasi. Ibaratnya kamu harus tahu nih, kenapa sih gue beli ini gitu. Jadi kamu nggak cuma beli karena wah nih harganya udah di titik support kita harus beli dan segini. Tapi kamu harus tahu nih dalamannya apa sih nih bisnis emang kalau saya beli gitu. Tapi ini nggak akan cocok nih value investing buat kamu emang. Wah pengennya cuan cepet nih. Saya punya waktu luang dan saya ingin cuan harian atau enggak cuan lebih cepet lah mingguan gitu. Nggak cocok pasti ngantuk ntar. Terus kamu juga nggak tahan buat hold lama-lama. Ada. Jadi ada tipe orang yang seperti pebisnis atau pedagang. Kalau dia beli barang, itu barang harus di turnover habis cepet gitu. Jadi cash-nya jalan terus. Jadi kalau disuruh hold lama-lama nggak kuat. Dan lalu sering-sering menyesuaikan diri dengan kondisi market, yang penting cuan lah. Mau gimana pun kalau tadi Konglo misalnya sekarang ke Big Bang no problem, yang penting cuan ya. Yang penting cuannya cepat. Nah, itu jangan kayak value. Dan nggak punya waktu atau nggak pusing lah kalau baca laporan keuangan dan memahami bisnis, sudah berarti fokus trading aja. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya mau apapun strateginya sesuai dengan kebutuhanmu. Seperti itu. Nah, ini framework kami di Mikir Duit, kita punya framework untuk value investing seperti ini. Pertama kita sebenarnya ini 4 ini urutan aja ya, bukannya harus wah ini harus dimulai dulu, enggak. Cuman kita lihat dulu misalkan dari valuasi kita cek nih. Secara sektoral sebenarnya yang lagi jeblok banget yang mana sih? Gitu. Kenapa sih sektor ini jeblok, biasanya kita cari. Kita pahami bisnisnya, oh jeblok nih bisnisnya nih karena faktor cyclical nih, karena harga komoditasnya lagi turun nih, si batu bara nih, si nikel nih. Oh oke, kita cek fundamental dari deretan saham-saham itu mana yang paling oke. Dari segi produksi, cadangan, cash cost, produk olahannya apa sih gitu, dan siapa pembelinya nih. Udah ada buyer pastinya nggak sih setiap ini, dan sampai kapan kontrak buyer pasti ini, dan apakah itu pihak afiliasi atau enggak. Itu kita pahami. Dan juga resiko-resiko bisnis lainnya. Habis itu baru kita valuasiin lagi posisi harga saat ini yang udah wah ini kayaknya bagus nih. Tapi kita cek dulu valuasinya. Siapa yang paling murah? Kalau dia punya paling murah, historisnya gimana? Apakah emang sih dia yang paling murah daripada 5 saham lainnya yang satu sektor itu? Tapi secara PBV band-nya dia volatility lagi naik kencang banget, udah di atas PBV standar deviasi +2 gitu. Tapi yang lainnya malah lagi di PBV standar deviasi -1. Nah, kita kan jadi ragu nih mau ngejar yang ini. Mungkin kalau tadi mungkin ngejar yang tadi yang PBV kecil itu yang lagi volatility tinggi. Cuman kalau kita value investor, kita akan cari yang lagi belum dilirik. Dan yang terakhir itu paling penting adalah momentum. Momentum yang bisa menjadi mengubah arus nih, tadinya nggak ada yang dilirik tiba-tiba dilirik gitu. Untuk yang momentum mungkin salah satu pilihan saham Mikir Duit yang kita up itu ada Bevin. Bevin tuh udah murah. Waktu itu kami tesisnya simple aja sebenarnya, murah, kinerjanya oke, tren suku bunga turun yang biasanya itu positif ke multi finance, dan ada low base di penjualan otomotif yang mungkin tuh bisa jadi penggerek juga di tahun depan yang bakal pastinya tumbuh karena tahun sebelumnya low base. Terus dia ada dividennya juga menarik. Why not kita buat value sambil nunggu dapat uang dividen dari Bevin gitu kan. Tiba-tiba ada isu dia mau divestasi, naiklah harganya.
dalam waktu berapa, 3 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya udah lewatin area bayi kita juga gitu. Nggak se-expect secepat itu gitu kadang-kadang. Nah, itu momentum yang kadang kita nggak kira-kira juga, kita cuma menghitung, ini barang bagus, murah, dividennya ada, momentumnya ada, ya wes masuk. Tiba-tiba ada momentum yang lain yang nggak terduga datang dan naik. Tapi ada juga yang momentumnya oke, udah murah, malah turun tuh ada juga yang kita nggak duga-duga. Kayak misalnya gara-gara perang, harga minyak naik, sahamnya kebanting karena bisnis juga tertekan gitu. Ya itu adalah resiko lah. Tinggal kita nanti evaluasi terus gitu. Seperti itu. Nah, jadi dalam melihat saham yang lagi murah, kita harus lihat beberapa sudut nih. Biasanya kalau saya pribadi, saya nggak terlalu mantau discounted cash flow ya. Alasannya kenapa? Kelamaan ngitungnya. Kita investor retail kok gitu. Dan biasanya hasil DCF itu kan dia statis ya, dia punya selisih gap yang agak jauh. Jika kita ekspektasi ketinggian, wah kacau. Selain DCF ada juga NAV per share ya, kalau di properti itu banyak dulu yang pakai pas Pani booming, pakai itu, dihitung Pani NAV per share berapa, 40.000 gitu kan. Harga waktu itu goceng, semua semangat, wah ayo kita beli karena bakal ke 40.000 nih. Padahal kan itu cuma hitung-hitungan di atas kertas saja gitu. Tapi belum tentu make sense dalam jangka panjang, bakal dicapai dalam jangka pendek. Padahal itu kan menghitung all land bank dia yang nggak bakal jadi revenue dalam waktu 1 tahun ke depan kok. Jadi bukan berarti dalam 1 tahun ke depan bakal ke 40.000 gitu. Jadi agak-agak bikin kita overconfidence juga kalau terlalu tinggi. Tapi bisa juga digunakan untuk menjadi gambaran jika dalam hitungan DCF proyeksi kita dalam beberapa tahun ke depan, misalnya di bawah harga sekarang, masih di bawah DCF-nya, berarti masih oke, masih jauh lagi gitu kan. Tapi kalau di atas, berarti udah mahal, tuh masih bisa juga dihitung sebagai membantu conviction kita. Kalau saya lebih melihat untuk mengkombinasi antara valuation dan volatility di PE dan PBV band. Jadi kita lihat nih volatility-nya dia lagi di bagian yang mana nih, di atas PBV mean atau di bawah PBV mean gitu. Dan kita lihat secara sektoral rata-rata gimana gitu. Lalu kita juga bandingin dengan satu peers-nya di sektor itu, gimana, siapa yang paling murah, kenapa sih yang ini kok murah, yang ini kok mahal. Tapi kalau secara historis bandnya gimana, nah itu kita kombinasikan seperti itu. Nah, momentum itu juga selain tadi valuation, ada momentum ya. Momentum itu jadi sebuah formula di framework kami agar nggak nunggu lama-lama. Tapi nggak nunggu lama-lama di kami tetap selalu sarankan, misalkan masuk ke saham value kami, harus siap dana itu nggak dipakai dalam 2 tahun ke depan gitu. Ya karena kondisi market nggak ada yang pasti ya. Misalkan di tahun ini tiba-tiba ada drama MSCI yang membuat indeks dari 9.000 turun ke 5 ribuan. Siapa yang nyangka sih dalam itu gitu. Saya pun nyangka wah ada koreksi. Cuman paling ke 7.000 lah gitu kan. Ke 5.000. 900 gitu. Nggak ada yang nyangka seperti itu. Nah, sebenarnya apa aja sih momentum itu? Itu bisa aksi korporasi, entah itu spin off lah, atau buyback, atau ada potensi dividen besar karena ada kenaikan kinerja, ada berbagai hal lah, ada right issue, private placement, gitu, atau ada akuisisi atau diakuisisi yang kita udah tahu tapi belum tergarap nih, gitu. Lalu yang kedua, ekspansi udah selesai sehingga menunggu dampaknya ke kinerja. Misalnya cerita waktu ADMR di harga 700-900 waktu di tahun 2024 atau 2024 ya, 2025 ya itu ya, ya itu. Nah, itu kan ADMR punya momentum, dia lagi bikin smelter aluminium yang bakal rampung di akhir 2025 dan harganya turun ke 700-900, kenapa kita nggak beli gitu? Toh belum ada kabar telat kan, resikonya kalau telat dibangun pun dia masih cuan kok dari metalurginya di 2020 harganya lagi turun juga gitu kan. Berarti kalau harga metalurgi di 2026 naik ya cuannya juga naik gitu kan. Seperti itulah gambarannya untuk ekspansi selesai. Dan mungkin yang terdekat mungkin kayak TPIA nih, Q1 2027 pabrik CIEDC-nya rampung ya. Ya kita ambil aja kalau lagi murah, lirik-lirik gitu. Ya maksudnya ini gambaran aja ya gitu yang kita lagi tunggu-tunggu gitu. Nah itu yang kita catetin, ekspansinya selesai. Lalu turnaround yang bisa dinilai misalkan kinerja labanya yang tadinya turun bisa naik gitu. Itu banyak faktornya, kayak faktor cyclical, faktor eh teknis kayak kemarin yang nikel di RKAB-nya telat di tahun 2024, di 2025 ngebut kan labanya. Kenapa? Karena normal lagi setelah hampir 6 bulan nggak ada pendapatan, tahun depannya pendapatannya full gitu.
atau low base anomali yang kayak tadi si kinerjanya lagi low base karena faktor pemerintah dan sebagainya. Di tahun depannya normal lagi itu bisa growth dan siklus komoditas. Nah, sebenarnya resiko terbesar value investor justru yang datang dari diri sendiri gitu. Ketika kita sudah anggap murah dan bagus, kita tuh batu kadang-kadang. Nggak mau mengevaluasi kalau kita salah. Jadi kita terlalu percaya diri dengan tesis kita. Kita nggak melihat variabel-variabel lain atau sudut pandang lain yang melihat dari sisi resikonya. Gitu. Atau kita salah membaca siklus. Kayak misalnya, wah CPO nih, wah CPO kayak B50 bakal naik terus nih. Dia lupa ada El Nino gitu. Jadi digarap terus di harga atas. Tapi ada resiko makin besar. Walaupun kalau beli di harga atas berarti udah nggak value sih sebenarnya. Terus averaging down tanpa rencana atau tanpa batas. Nah, kalau kita dari awal udah siapin, kita emang udah niat mau averaging down. Jadi kita nggak all in. Masalah itu kalau udah all in, misalkan modalmu 100 juta, all in, terus mau averaging down. Kalau cuma averaging down 10 juta tuh nggak ada efeknya. Makanya dari awal kalau kami selalu bilang, jangan all in, masuk bertahap. Dari misalnya punya modal 100 juta di saham itu, masuk aja 10 juta atau 20 juta dulu sesuai dengan kondisi sahamnya ya, sebelum semurah apa, bagaimana prospeknya. Jadi nanti siap turun kita tambah harga posisi kita bagus. Seperti itu. Nah, ini studi kasusnya di saham PGO. Ini salah satu yang masuk radar value investing mikir duit di 2026 ya. Ya, bisnis utamanya energi terbarukan di panas bumi yang punya skala besar, barang kaya brand lah nih dua nih, saingan. Enggak saingan juga sih, mereka kolaborasi juga sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi kan waktu itu si PGO sempat naik ke 1.600-an ya waktu itu ya. Yang ada cerita, wah, gosip Prayogo Pangestu mau mengakuisisi PGO, saya langsung ketawa. Waduh. Tapi emang sih kan ada Masdar ya di situ ya. Dia punya sekitar 15% gitu ya. Gosipnya itu mau diambil sama si Prayogo gitu. Cuman ya kita kulik-kulik, bener nggak? Wang nggak tahu kata orang internal gitu. Iya. Nah itulah. Eh tapi di sini menariknya dari si PGO kenapa sih kita pilih waktu itu? Karena dia dari 1.600 dia balik tuh ke 1.000 di bawah 1.350. Karena kita hitung-hitung sebenarnya secara estimasi wajarnya dari pakai PEP atau PBVBN sih kalau saya karena dia capital intensif ya. PBVBN kita hitung, wah ini 1.350 jadi asumsi wajarnya. Kalau dia turun di bawah itu kita bisa lirik dulu nih. Cuman bukan berarti langsung dibeli gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita akan ulas di sini. Jadi di sini kita asumsikan PBV PGO yang ideal dari sejak IPO sampai sekarang itu di 1,52 kali. Ini diambil dari PBV min 3 tahunnya. Kenapa 3 tahun? Karena dia baru IPO di 2000 berapa ya? 2021 ya? 2022 ya? Jadi baru ya 3-4 tahun, kita nggak bisa pakai yang 5 tahun gitu kan. Yowes, kita hitung aja pakai PBV min-nya gitu. Oke, ini skenario yang mungkin juga cukup optimis nih sebenarnya. 1.350 ya di PBV min dengan kondisi ekonomi yang begini. Biasanya kalau yang ekonominya lagi nggak oke, saya bakal menurunkan standar jadi PBV standar deviasi minus 1. Tapi kita tetap pakai PBV min karena emang dari segi bisnis dia lebih stable sebenarnya karena dia kan sekali eksplorasi dan ngebor dan kalau udah ketemu itu bakal produksi terus. Walaupun kapital awal gede tapi setelahnya lebih ringan. Walaupun kalau udah maintenance gede juga sih cost-nya gitu. Seperti itu. Nah, setelah kami hitung dengan posisi proyeksi dan sebagainya 1,2 kali ini di harga 1.350 asumsi nilai wajar minimumnya. Tapi bukan berarti kita di bawah 1.300 langsung masuk. Kita hitung-hitung. Sebenarnya di bawah 1.100 bisa masuk, cuman waktu itu saya bilang sama teman-teman, tawarnya 900. Kayaknya mungkin nih, apalagi waktu itu ada drama-drama mesop lah, banyak mesopnya yang dicairin kan. Udah tunggu aja di bawah 900, di bawah 1.000 gitu. Tapi dalam perjalanannya mungkin banyak yang bertanya, kenapa masukin PGO? PGO labanya turun loh 14% gitu kan di 2025. Nah, saya bilang, tapi ini justru momentum. Kenapa? Kalau dilihat itu di 2025 pendapatan PGO itu sebenarnya naik 6%. Tapi karena ada kenaikan biaya lain-lain dan berbagai halnya itu membuat laba bersihnya turun 14%. Padahal secara kapasitas operasi itu lagi optimal banget, lagi optimal gede lah gitu. Tapi karena ada emang cost-nya itu cost apa tuh? Ada depresiasi di lumut balai, ada beban karyawan dan maintenance, ini termasuk realisasi program mesop yang jadi beban karyawan dan juga ada biaya pembelian di beberapa site gitu kan. Plus ada rugi selisih kurs dari sebelumnya untung selisih kurs. Nah, di sini inilah yang menjadi beban dia. Sehingga kalau kita simpulkan sebenarnya penurunan labanya PGO ini bukan terjadi karena perlambatan bisnis.
tapi karena kenaikan cost faktor-faktor tadi, faktor-faktor yang mungkin bisa berubah di, tahun selanjutnya. Apalagi jika kinerja pendapatannya makin growth lagi gitu. Sehingga di sini saya akan membedakan, faktor penurunan laba karena temporary teknis kayak depresiasi meningkat karena ada aset baru nih gitu. Terus ada maintenance periodik, fluktuasi selisih kurs, sama program kompensasi tertentu yang mungkin nggak akan tercatat sebesar itu lagi di tahun selanjutnya. Dengan penurunan laba yang berbahaya atau yang beresiko tinggi karena produksi turun, kontrak putus yang jangka panjang, utilisasi turun terus, cash flow melemah. Nah, ini jadi bahaya. Ini kan nggak kayak gitu kondisinya gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat dari plan-nya mereka juga terus meningkatkan kapasitas ya. Mulai dari yang site existing didorong terus kapasitasnya, lalu dia juga mau garap site-site baru kayak di Cubadak Panti itu yang kabarnya punya possible reserve tuh 77 megawatt energi ya, elektrik ya. Dan juga ada optimasi site existing dan plus proyek baru yang udah di-plan sampai 2028. Bahkan termasuk proyek terkait green hydrogen. Seperti itu. Tapi memang catatannya ini PGO ini kan tipe bisnis yang capital intensif. Sekali mau ekspansi gitu gede banget biayanya. Jadi bisa jadi dia naikin leverage di situ gitu. Nah, itu jadi tantangannya. Seperti itu. Nah, yang paling menarik itu adalah terkait bisnis green hydrogen yang saya sebutin tadi. Jadi si PGO ini kan dia punya proyek green hydrogen, itu teknologi AEM electrolyzer untuk membuat hidrogen dengan memanfaatkan listrik panas bumi, maka disebut green hydrogen. Nah, targetnya produksi pilot project itu sekitar 100 kilo katanya nih untuk green hydrogen per hari gitu. Tapi ini masih proyek uji coba sebenarnya. Nah, dan kalau nggak salah ini bakal mulai target operasional kalau nggak salah, tahun ini ya, cuman koreksi kalau saya salah ya. Antara tahun ini atau tahun depan dia mulai mencoba, uji coba produksinya gitu. Cuman catatannya green hydrogen ini belum tentu jadi motor revenue baru yang signifikan gitu, karena ini baru uji coba. Cuman bisa jadi sentimen, cerita baru gitu. Entar akan apalagi jika disandingkan dengan cerita ada kendaraan hidrogen yang mulai rame lagi gitu kan. Nah, itu jadi pertanyaan. Karena diperkirakan di 2030 nanti bakal ada muncul pesaing mobil listrik yaitu mobil hidrogen. Nah, ini kan ada cerita baru. Kalau ESA punya cerita blue amoniak, PGO punya green hidrogen. Nah, catatannya walaupun waktu itu saya bilang wah di bawah 1.100 bisa kita watch. Tapi bukan berarti kita harus all in semua nih di bawah 1.100 gitu. Nah, dalam perjalanannya di harga awal itu saya kasih batasan base buy awal tuh di 925 sebenarnya sampai 1.200 bahkan di atas 1.100 gitu waktu itu. Nah, tapi saya sarankan tunggu di bawah 1.000. Jangan dikejar. Tapi kalau pengen banget ngejar, monggo tapi titip sendal aja, jangan banyak-banyak gitu. Gitu. Nah, itu titik beli. Dengan risk price awal tuh 880 ternyata ada penurunan market kan. Wah, ke 800 nih. Masuk kita gitu. Nah, jadi ketika dia di 1.000 ini kalau masuk 5-10% boleh. Pas dia ke dekat 925 ini di bulan Maret kalau nggak salah ini ya. Itu masuk 10 atau 20% lagi boleh. Nah, ketika dia nyentuh risk price 80 sampai 865 nih, itu baru kita bisa masuk 30 sampai 50%. Tapi sisakan satu peluru terakhir untuk hal-hal nggak terduga. Misalnya turun ke 700 atau ke 600 karena faktor-faktor tertentu yang mungkin temporary aja bukan karena faktor bisnis gitu. Itu kita bisa sisakan pelurunya untuk di situ agar average kita bisa lebih oke. Nah, ini yang terjadi juga kan, ini udah 1.100, 92 turun ke 865 turun dan sekarang udah naik ke 1.085. Apakah langsung naik ke 1.600 lagi? Ya belum tentu sih. Jadi kalau di value investing intinya ya kalau harga naik kita pantauin dulu aja, jangan langsung ngejar, jangan langsung buru-buru jual juga selama story-nya belum berubah. Lalu kalau udah 1.085 turun lagi nih ke 800 nih. Kan masih ada peluru tuh. Tembak lagi aja. Asalkan tidak ada perubahan fundamentalnya sesuai tesis awal. Gitu. Nah, jadi checklist sebelum menyebut sebuah saham value biasanya itu kan saya akan harus pahami bagaimana sumber pendapatannya, laba dan cash flow-nya, terus kondisi growth-nya gimana sih sejauh ini, prospek ke depannya gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada penurunan kinerja, kenapa sih kinerjanya turun? Ini cuma catatan akuntansi biasa karena tahun lalu ada one off cost atau ini bakal terus-terusan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, valuasinya murah nggak sih nih?
Kalau mahal ya jangan, kalau dia terlihat murah tapi ternyata PI dan PBV-nya udah di atas 2, PBV standar divisi plus 2 ya jangan, udah tinggi tuh volatility-nya, beresiko, entar dia turun lagi nyesek juga kita gitu kan. Lalu kita lihat katalis dalam 6 sampai 24 bulan ke depan ada nggak yang bisa jadi faktor pendorong harganya untuk kita jalan keluar gitu. Dan kita juga harus siap kapan tesis kita dianggap salah atau keliru, karena nggak ada manusia yang 100% benar ya. Saya sendiri ya nggak semuanya saya juga benar gitu. Banyak juga ada juga tesis yang salah gitu, atau enggak tesisnya nggak salah, cuman harganya juga nggak naik-naik gitu kan ya, jadi kayak LKH juga sih ya. Kayak TOWR, sebenarnya udah cuan sih sebenarnya saya udah ceritakan kalau nggak salah di sini ya. TOWR kita proyek sini bakal oke karena ada lelang frekuensi dari tahun 2023. Tapi saya baru masuk tuh di 2024 kalau nggak salah. Wah ini bakal lelang lagi nih, ditunda lelangnya. 2025 lelang lagi, lelangnya yang FWA-nya WiFi. Nah tahun ini udah lelang nih, lelang frekuensi dan kita tinggal tunggu panennya sebenarnya. Panen dari realisasi kinerja harapannya gitu. Nanti kita tunggu lah. Dan waktu itu sebenarnya dia tower to red isu saya udah cuan walaupun nggak gede ya. Saya pegang waktu itu di 610, tower harga hampir ke 700 gitu. Itu udah cuan, bisa lepas. Cuman ya itulah, jiwa kita tuh, wah nih 700 mah enggak sih, 800 lah gitu. Ternyata malah turun dulu. Nah, akhirnya saya mulai averaging down lagi pas dia di 400-an dan 300-an sempat ya. Saya averaging down lagi, sekarang posisi di 560 gitu. Ya wes lah, tunggu aja. Seperti itu. Dan yang pasti masuk bertahap bukan karena ini murah banget langsung all in gitu. Jangan. Oke. Jadi kesimpulannya value investing masih relevan tapi tidak otomatis mudah dan simple ya. Karena semua strategi, dan saya berani bilang di sini investasi itu tidak mudah. Kalau ada yang bilang promosi investasi sangat mudah, ikuti saya, nanti kamu tidak memahami secara keseluruhan apa sih resikonya, itu harus dipahami, dan itu emang agak-agak rumit dan butuh experience jam terbang. Kamu harus merasakan sendiri. Kalau kamu cuma ngelihat orang atau enggak kamu ngelihat atau baca, itu nggak cukup. Kamu harus benar-benar mengalami. Jadi kamu baca, kamu mengalami, kamu akan bisa berkembang di situ dari segi investasi. Jadi intinya kesimpulannya yang tuh value investing ini cocok untuk kamu yang butuh waktu akumulasi karena modal terbatas atau nggak ingin terpaku dengan harga harian. Yang kedua, valuasi murah harus ditopang dengan kualitas bisnis, tesis, dan katalis. Ketiga, resiko utama itu adalah value trap, tesis salah, dan averaging down tanpa disiplin karena nafsu nih, karena ini murah banget nih, ini the best stock gitu kan, akhirnya averaging down terus sampai duit habis gitu. Tanpa memahami emang nih saham kenapa sih turunnya? Yang keempat, masuk bertahap membuat kita tidak bergantung pada satu titik harga. Jadi yang dicari itu bukan saham yang paling murah, tapi ketidaksesuaian antara harga di pasar dengan prospek bisnisnya gitu. Nah, kalau kamu ingin apa sih sebenarnya saham-saham yang dipilih mikir duit setiap tahunnya dan juga diupdate tiap bulan, kalau ada yang menarik lagi saya tambah gitu. Biasanya ini menarik nih. Kayak kemarin ada tuh saham yang menarik di bulan Juni ya, kita masukin tambah gitu. Kita akan selalu update sebenarnya di member area mikirsaham.com. Nah, kalau kamu mau join, monggo bisa ke Mikir Saham Pro, Mikir Saham Super, atau Mikir Saham Elite. Nah, kalau bisa penasaran bedanya apa, kamu langsung klik link di deskripsi atau enggak WA di nomor admin kami. Saya taruh juga nomor adminnya di deskripsi ya. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bye-bye.